Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita merenungkan kebenaran Alkitabiah tentang kehidupan di masa tua dari kitab Mazmur pasal 71. Mazmur ini ditulis oleh Daud pada masa tuanya, beberapa tahun sebelum ia meninggal pada usia 70 tahun. Kemungkinan besar, Daud menulis mazmurnya ini pada saat pemberontakan Absalom, anaknya yang sangat memilukan hatinya. Pada masa itu, nyawanya terancam dan ia menyadari bahwa kekuatannya mulai berkurang oleh sebab usia yang semakin menua. Perjuangannya menjadi lebih berat dibanding saat ia masih muda, dan ada kekhawatiran bahwa dengan kelemahan fisiknya, ia akan kalah. Namun demikian, sebagai orang beriman yang telah mengenal kebenaran sejak usia muda, Daud punya pengalaman berharga dan pelayanan yang luar biasa dalam persekutuannya dengan Tuhan. Melalui Mazmur ini, kita bisa melihat sikap hati dan hidup Daud yang akan menjadi teladan dan hikmat bagi kita semua, baik orang-orang tua dan kita semua yang akan menjadi tua. Adapun hikmat Tuhan dari Mazmur Daud ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, masa tua adalah masa di mana kekuatan semakin menurun, yang pada akhirnya kekuatan itu akan habis. Perhatikan apa yang Daud tuliskan dalam ayat yang ke-9 sebagai doanya. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Jadi masa tua akan ditandai dengan melemahnya tubuh yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kerohanian. Tetapi sebagai orang beriman, tubuh boleh lemah, tetapi manusia rohani akan semakin disempurnakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingat apa yang Rasul Paulus tuliskan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Yang kedua, masa tua adalah masa di mana kita harus lebih bergantung pada Tuhan. Perhatikan apa yang Daud tulis dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allah, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat berteduh dan kubu pertahanan, sebagai tempat pengharapan kita satu-satunya. Menarik sekali karena Daud telah melakukan semuanya itu sejak masa muda. Jadi bergantung sepenuhnya pada Tuhan tidak hanya untuk orang-orang tua, tetapi untuk semua orang percaya, baik yang masih kanak-kanak, remaja, pemuda, bahkan sampai menjadi tua. Senang sekali membaca di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14-16 tentang orang-orang yang sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan. Pemazmur menuliskan demikian dalam Mazmur 91 ayat 14-16, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Orang-orang yang bergantung kepada Tuhan mengalami kasih karunia Tuhan yang besar. Yang ketiga, masa tua adalah masa di mana kita harus lebih lagi dalam beribadah kepada Tuhan. Perhatikan apa yang dituliskan oleh Daud dalam Mazmurnya. Dalam ayat yang ke-8 kita melihat bagaimana masa tua harus lebih lagi kita memuji dan menghormati Tuhan. Mulut kita harus penuh dengan pujian. Daud menuliskan, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Luar biasa. Kemudian ayat yang ke-14, Daud menuliskan tentang menambah pujian. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Kemudian ayat yang ke-22 tentang nyanyian syukur. Daud menulis, aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu, ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Kemudian dalam ayat yang ke-23, Daud bermazmur. Perhatikan, dia menuliskan, bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Kemudian pada usia lanjut kita harus juga bersaksi. Ayat yang ke-15 Daud menuliskan, mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Ini adalah kesaksian tentang pekerjaan Tuhan yang menyelamatkan dia. Ayat yang ke-17, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Ayat 18, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Pada ayat yang ke-28, Daud menulis, lidahku juga menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Bertambah usia, bertambah kita memuji dan menghormati Tuhan, dan bersaksi untuk kemuliaan-Nya. Yang keempat, masa tua adalah masa di mana kita tetap dapat menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Perhatikan Daud menulis dalam ayat yang ke-7. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Luar biasa. Sekalipun usia tua, kita bisa memuliakan Tuhan sebab kita menjadi tanda ajaib bagi kemuliaan Tuhan. Tanda ajaib apa? Dalam kesulitan kita, kesukaran kita pada masa tua, ternyata kita dapat bertahan oleh karena Tuhan telah menjadi tempat perlindungan kita. Apapun keadaan kita, bersama dengan Tuhan, kita menjadi tanda ajaib bagi kemuliaan-Nya. Kemudian kita juga dapat menjadi tempat keperkasaan Allah dinyatakan. Ayat yang ke-16 Daud menulis, aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Semakin kita lemah secara fisik, semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin kita menjadi tempat di mana keperkasaan Allah dinyatakan dalam hidup kita, dan itu akan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bijak di masa tua. Jangan kecewa karena fisik melemah, sebab manusia batiniah kita diperbaharui setiap hari. Tubuh memang akan mati, tetapi roh dan jiwa kita hidup kekal selamanya bersama dengan Tuhan. Mari kita lebih bergantung pada Tuhan, lebih lagi dalam beribadah, dan terus memuliakan Tuhan. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.